Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terpujilah Tuhan, Allah yang begitu penuh dengan kasih dan sayang. Di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dalam minggu-minggu Prapaskah seperti ini. Kita akan melihat dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30-32 menjadi bagian dari pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan perenungan kita berbicara tentang pemberitahuan kedua. Bagaimana Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada para murid, memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus sebagai Mesias, dia sudah tidak lama lagi, waktunya sebentar lagi. Tetapi Yesus dengan proses kasih dan sayangnya, dia menjelaskan kepada para murid. Di perenungan sebelumnya kita sama-sama merenungkan pemberitahuan yang pertama dan hari ini adalah pemberitahuan yang kedua. Dan di dalam pemberitahuan yang kedua, di sini kita bisa melihat bagaimana para murid di dalam Markus pasal yang ke-9 ini, saat Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit, maka para murid berkata mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada mereka. Di bagian yang lain dikatakan bahwa maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, karena sedih jadi tidak berani menanyakan maksudnya apa, maknanya apa, begitu ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang begitu luar biasa. Lalu respon kita bagaimana sebagai orang-orang percaya yang sudah memahami, sudah mengerti? Tentunya dalam kehidupan kita juga mungkin masih begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Masih begitu banyak hal yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kenapa sampai hari ini saya mungkin sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, kenapa masih saja hidup di dalam penderitaan misalnya seperti itu? Masih saja begitu banyak doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan misalnya seperti itu. Mungkin kenapa kehidupan keluargaku tidak jauh berbeda dengan situasi kondisi yang dialami oleh mungkin orang tuaku begitu ya. Nah, begitu banyak situasi kondisi. Kenapa pekerjaanku tidak begitu baik dan banyak hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bicara tentang kehidupan kita saat ini, memang tidak semua hal yang kita harapkan itu Tuhan jawab. Tidak semua hal yang kita doakan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sadarilah bahwa situasi kondisi yang kita alami saat ini, tentunya itu berdampak sangat baik bagi pertumbuhan iman kita. Baik suka maupun duka, keberhasilan atau kegagalan, semuanya itu melatih iman kita. Dan yang paling utama adalah bukan soal keberhasilan kita, bukan apa yang kita capai dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi bicara tentang keselamatan yang dapat kita pertahankan terus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Situasi sulit, situasi sedih, masih begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu membuat iman kita goyah. Jangan sampai itu membuat kita undur daripada iman kita. Jangan sampai kita beralih kepada iman yang lain untuk mencari jawaban, untuk mencari sukacita, untuk mencari kebahagiaan. Tapi tetaplah setia karena iman kita kepada Yesus Kristus itu adalah yang utama dibanding segala hal yang kita ingin harapkan dan ingin kita capai dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari mungkin masih banyak air mata dalam kehidupan kami. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan kami di dalam dunia ini. Lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan besar tersebut, situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kami ini, bahkan kesedihan yang masih kami alami sampai hari ini, jangan sampai membuat iman kami goyah. Ketekunan iman kami menjadi goyah. Karena yang paling penting dari segala hal yang menjadi kerinduan kami, menjadi pertanyaan kami adalah tentang iman kami kepada Engkau. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menguatkan iman kami agar tetap setia di dalam ikut Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.